Inilah kerinduan kami Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan. Lawat kami Tuhan, Yesus. Negeri kami
kasih Tuhan, karena kami umat-Mu telah dipulihkan, kami telah banyak diberkati. Dan sekarang kami menyatakan bersama-sama dalam doa kami, berkat-Mu turun atas Indonesia, bangsa yang Kau kasihi, pulau-pulaunya, penduduknya, semua kami percaya ada di dalam rencana-Mu yang agung. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan bangkit menjadi berkat buat Indonesia. Lawatlah Indonesia. Berkat-Mu atas negeri kami, Indonesia. Pulihkan Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada hari ini oleh Bapak Pendeta Josh Noya. Marilah Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Jemaat, marilah berdiri dan menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 nas pembimbing di sore ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Kidung Jemaat 183 bait pertama. Bapak Ibu jemaat di rumah, silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran, pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, kepentingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikanlah dan baharilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Demikianlah pengakuan kami kepadamu. Jemaat Tuhan,
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 20 yang menyatakan, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ibu jemaat yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya sepanjang hidup kami. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, mari kembali berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat di rumah, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, waktu saya dan beberapa teman yang baru saja diteguhkan kurang lebih 12 tahun yang lalu menjadi pelayan firman dan sakramen di GPIB, tentu kami disampaikan bahwa kami akan memulai pelayanan tidak langsung di wilayah perkotaan, tapi kami akan memulainya di dalam sebuah daerah yang cukup terpencil, jauh, dan bahkan listrik pun tidak ada, bisa jadi pulsa juga tidak ada. Artinya suatu bentuk pelayanan yang sangat betul-betul suatu bentuk pelayanan yang dimulai dari pembentukan mental, tapi juga tentunya spiritualitas. Dan itu sudah menjadi keseragaman yang bahkan berlaku sampai saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, patutlah kita bangga sebagai warga GPIB, karena GPIB itu tidak hanya berada di wilayah perkotaan saja. Seperti misalnya salah satunya di Pontianak ini. Kalau lihat gedung gereja, ya termasuk kita GPIB Mamuraja.
yang gedungnya cukup besar dan luas. Tapi GPIB itu juga dia berada dalam karya pelayanan sampai ke pedalaman-pedalaman. Dan pengalaman saya sendiri waktu melayani 3 Pospelkes di Kalimantan Selatan, ada salah satu Pospelkes yang harus dilewati perjalanannya itu di perkebunan sawit, yang pasti bukan aspal, sering jatuh. Dan tentu banyak lebih lagi teman-teman yang lain yang punya pengalaman yang lebih luar biasa, lebih hebat dan tangguh. Tantangan dan persoalannya tidak hanya tentang kita memacu kreativitas kita di tengah komunitas jemaat, pedesaan, bahkan dusun, tapi terlebih kita harus juga diperhadapkan dengan tantangan alam, lingkungan masyarakat yang mungkin juga ada penolakan, intimidasi, tapi juga tantangan yang punya kaitan erat dengan kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal itu ada masyarakat yang belum menjadi warga gereja, tapi masyarakat itu masih dipengaruhi dengan kepercayaan animisme dan dinamisme misalnya. Dan para presbiter, tidak hanya pendeta tentunya, ada penatua, ada diaken di situ yang juga diperhadapkan dengan tantangan ini. Nah, Bapak Ibu, ada salah satu pendeta GPIB yang sekarang sudah almarhum. Beliau pernah melayani kebetulan di wilayah Kalimantan Barat ini, di salah satu tempat pedalaman yang namanya Marau. Bahkan beliau disebut sebagai pendeta pertama di situ. Waktu beliau melayani ke sana, cerita yang disampaikan kepada kami, beliau mau bangun pastori. Kalau pastori sekarang, pasti proses membangun itu dipersiapkan lewat RAB, sudah dipikirkan kalau bisa bertahan beberapa puluh bahkan ratusan tahun, dan harapannya yang dibangun itu terbaik, bagus. Tapi pada masa itu di daerah pedalaman yang mungkin saat ini sudah terjangkau, tapi pada masa beliau belum tentu terjangkau. Akhirnya untuk membangun pastori bersama dengan warga gereja, warga jemaat dan majelis, beliau harus mencari pohon untuk ditebang, lalu diolah menjadi kayu supaya bisa dibuat rumah pastori yang layak huni atau layak tinggal. Nah, Bapak Ibu, satu waktu mereka menemukan sebuah pohon besar di wilayah ini. Dan ketika mereka menemukan pohon besar itu, ada masyarakat di situ yang dia belum menjadi warga gereja, tapi dia juga tidak fanatik, tidak. Mereka tetap harmonis hubungannya walaupun berbeda keyakinan. Dan masyarakat di situ katakan, di sini Pak tidak boleh menebang pohon sembarangan. Ada penunggunya. Bapak Ibu Saudara, ketika Pak Pendeta ini bersama dengan warga menemukan sebuah pohon besar dan dirasa pohon ini bisa diolah untuk membantu bangunan rumah pastori beliau huni, mereka katakan begini, Pak Pendeta jangan, orang yang berani mencoba nanti bisa mati. Bapak Ibu, Pak Pendeta almarhum ini dia mengambil sikap iman. Dia bilang, kalau diizinkan masyarakat di sini, pemerintah di sini, daerah, saya mau memotong. Semua kaget, warga jemaat juga kaget.
waduh, ini Pak Pendeta berani sekali. Tetapi kalau tidak terjadi apa-apa dengan saya, maka Bapak Ibu harus percaya bahwa kuasa itu tidak lebih besar dari kuasa Tuhan saya. Terjadilah kesepakatan. Dan pada akhirnya Pak Pendeta itu mengambil alat pemotong pohon besar itu, dia melakukannya sendiri. Karena warga jemaatnya pun tidak berani, entah mereka takut kepada masyarakat itu, atau juga bahkan mungkin takut dengan cerita itu. Dengan melakukan sendiri, pada akhirnya pohon itu pun tumbang, dan Pak Pendeta ini juga ikut tumbang. Bapak Ibu kaget semua orang waktu itu, dan mereka lalu mendekati Pak Pendeta itu, dikiranya sudah mati. Ternyata Pak Pendeta itu buka mata dan kembali katakan, tolong beri saya air, saya kelelahan. Nah, cerita ini lalu menjadi begitu santer sehingga pendeta ini yang sudah menjadi almarhum, dia pada waktu itu disebut Rasul di Marau. Bahkan mungkin kalau bertanya sampai sekarang di orang-orang di Marau itu, mereka masih tahu dan kenal. Nah, apa yang menarik dari cerita ini Bapak Ibu? Apa yang dilakukan Pak Pendeta yang demikian membuat warga itu lalu menerima iman kepada Yesus. Dan kemudian berkembang GPIB di sana. Walaupun di pedalaman pedesaan, tapi wilayah pelayanan GPIB begitu luas di Marau itu. Dan cerita ini sudah menjadi umum di kalangan teman-teman pendeta di GPIB, termasuk yang pernah melayani di Kalimantan Barat. Tetapi Pak Pendeta itu sudah almarhum. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya yang mau dibuktikan bagi kita bahwa tidak ada kekuatan dan kuasa manusia atau bahkan kekuatan dan kuasa lain yang mampu menandingi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau bekerja untuk sesuatu yang baik, kalau Tuhan mau bekerja untuk mengembangkan kehidupan gereja dan umat, maka Tuhan akan melakukannya dengan cara yang ajaib. Nah, hal inilah yang juga dialami oleh Musa dan Harun. Ketika mereka harus menghadap Firaun, dan ketika mereka harus menghadap Firaun, tentu mereka punya banyak pertimbangan Bapak Ibu. Tidak mudah. Alasannya apa? Alasannya adalah mereka diberikan, secara khusus bagi Musa, diberikan kepercayaan oleh Tuhan supaya bisa membawa orang-orang Israel, umat Allah ini keluar dari perbudakan di Mesir pada waktu itu menurut cerita Alkitab. Dan tentu menghadap Firaun pada masa itu tidak mudah. Mereka orang biasa yang kemudian datang menghadap raja besar di Mesir waktu itu. Namun, saat mereka menganggap ini tidak mudah, Tuhan punya cara, Tuhan bekerja dengan keajaibannya, sehingga Musa dan Harun bisa menghadap Firaun. Dan ketika dia menghadap Firaun, Tuhan mengatakan Tuhan yang akan turun tangan dan bekerja sehingga Firaun akan pada waktunya menjadi luluh hati dan membiarkan umat Allah ini keluar dari tanah perbudakan. Salah satu yang diperintahkan Tuhan adalah menyuruh Musa sampaikan kepada Harun ketika berada di depan Firaun, dia mengambil tongkat Musa lalu melemparkan tongkat itu depan Firaun, dan tongkat itu akan berubah menjadi ular. Itu tanda awal Tuhan bekerja dengan keajaiban untuk mengingatkan Firaun bahwa sebesar apapun kekuasaan dia, kuasa Tuhan jauh lebih tinggi dan lebih dahsyat. Sebesar apapun kekuasaan dia, kuasa Tuhan jauh lebih hebat
untuk menghalau segala kesombongan, ego, dan kepentingan diri Firaun. Tentu Firaun tidak mau kehilangan bangsa Israel pada waktu itu. Dia punya kepentingan secara ekonomi dan politik. Dia memperbudak mereka supaya dirinya bahkan negerinya dapat terus makmur dan maju karena pekerja-pekerja yang diperbudaknya. Tapi dia lupa bahwa umat yang diperbudak ini bukanlah umat biasa, tapi adalah bangsa pilihan Allah. Dan karena itu lewat tanda pertama ini, saat berjumpa dengan Firaun, Firaun kaget melihat tongkat Harun. Tongkat yang dilemparkan Harun di depannya. Tapi Firaun tidak mau kalah. Dia melakukan tandingan dengan Musa dan Harun. Dia tidak sadari tandingan yang dia lakukan dengan hamba-hamba Allah ini seperti dia menandingi Tuhan sendiri. Dan karena itu dia memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir. Ketika mereka juga datang, dan mereka juga dengan mantranya melemparkan tongkat mereka menjadi ular. Tapi Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan bekerja secara ajaib sehingga mereka dalam kekuatannya menjadi lemah dan mereka tidak mampu melawan tongkat milik Musa dan Harun. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi hati Harun tetap keras. Namun bukan berarti Musa dan hati Firaun tetap keras, namun bukan berarti hati Harun dan Musa lemah. Tidak. Meskipun kekerasan hati Firaun untuk menahan umat Tuhan ini, kalau kita baca di bagian-bagian selanjutnya Bapak Ibu, Musa dan Harun menyatakan lagi kemahakuasaan Allah yang bekerja mendatangkan tulah bagi Mesir. Dan Firaun dalam kesombongan dan keangkuhannya pada akhirnya takluk. Apalagi ketika anak sulungnya mati karena memperoleh tulah yang ke-10 itu. Tapi juga belum berhenti saat dia mengejar umat Allah, yang pada akhirnya dia ditenggelamkan ketika Allah meloloskan umat Israel menuju seberang. Dia ditenggelamkan dalam laut Teberau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kehidupan kita sebagai umat manusia belajar dari firman Tuhan ini mau meyakinkan kepada kita bahwa kekuasaan tertinggi di dunia ini bukan terletak pada diri kita, bukan terletak kepada manusia, bukan terletak kepada kekuatan alam, bukan juga terletak pada kekuatan sihir atau ahli-ahli jampi yang juga ada di sekitar kita. Tapi kekuasaan tertinggi di dunia ini itu ada pada Tuhan. Kalau kita membangun keyakinan ini dalam hidup kita, maka sudah tentu sebagaimana Tuhan bekerja melalui Musa dan Harun, Tuhan bekerja menundukkan kesombongan Firaun, Tuhan bekerja Israel bisa keluar dari tanah perbudakan, maka pekerjaan Tuhan itu juga akan berlaku dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Asalkan kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita dipakai sebagai Allah Tuhan seperti Musa dan Harun. Memang Bapak Ibu dan saya diperhadapkan juga dengan ketakutan, kekhawatiran, apalagi tantangan, pergumulan, bahkan ancaman selalu merongrong kehidupan kita. Namun percayalah, kalau Tuhan sekali mengasihi kita, kalau Tuhan sekali sudah memilih kita menjadi umatnya, maka Dia akan menyatakan kasih pertolongan
dan perlindungannya dalam hidup kita. Dan Dia akan melepaskan kita dari belenggu ketakutan, kekhawatiran. Dan cara Tuhan melepaskan itu, Dia turut bekerja bersama kita. Dia melibatkan dirinya, sebagaimana Dia melibatkan dirinya melalui kuasa, melalui Musa dan Harun. Dia juga melibatkan dirinya dalam hidup kita. Asalkan kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepada-Nya. Dan kalau Tuhan terlibat dalam hidup kita untuk melewati tantangan dan pergumulan ini, dalam hidup yang kita lalui, yang seakan dirongrong dengan ketakutan dan kekhawatiran, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Dan pasti kita akan mengalami pertolongan dan kelepasan. Bapak Ibu Saudara, sebagai kehidupan umat manusia saat ini, baik secara global, baik secara nasional, juga di tengah lingkungan kita, terlebih kita baru saja atau bahkan masih berada di tengah suasana perayaan Paskah. Firman Tuhan ini mau terus menguatkan dan menerangi kehidupan kita. Saat kita masih mendengar, membaca, bahkan melihat penyebaran virus corona atau yang kita sebut pandemi COVID-19 ini masih merajalela dalam kehidupan kita, di tengah berbagai pergumulan kita yang lain, baik di tengah keluarga, masyarakat, di tempat kita bekerja, dalam pelayanan kita, baik secara ekonomi, sosial, politik kita alami. Mari kita menjadikan diri kita memiliki karakter yang mau tunduk taat seperti Musa dan Harun pada perintah Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat bagaimana ketaatan kita, bagaimana ketertundukan kita kepada Dia, maka Dia akan melalui kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Melalui kita, Dia bekerja untuk membawa pertolongan dan kelepasan. Sehingga apapun bentuk pergumulan hidup yang Bapak, Ibu, dan saya alami, termasuk ketika kita masih berada di pandemi COVID-19 yang masih merajalela saat ini, Bapak, Ibu, dan saya terus diingatkan bahwa Tuhan memiliki kuasa jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihannya, sebagai umat yang sudah Dia tebus dan selamatkan melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Kristus, maka mari lewat ketertundukan kita kepada Allah, kepada Tuhan, kita mau turut peduli untuk menyatakan karya kuasa Tuhan dalam membantu menghentikan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Dan tidak hanya itu, tetapi dalam karya dan cara Tuhan bekerja dalam diri kita, kita juga turut membantu untuk bagaimana menyelesaikan, melewati setiap tantangan dan persoalan hidup yang kita alami. Kuncinya, belajarlah seperti Musa dan Harun yang taat dan tunduk. Ketika Musa dipanggil, dia merasa dia tidak mampu, tapi Tuhan katakan, aku yang menyertai kamu. Ketika kita dilindungi dengan ketakutan dan mungkin merasa tidak mampu, yakinlah Tuhan menyertai kita. Dan kalau Dia menyertai kita, Bapak, Ibu, maka Dia tahu bagaimana caranya untuk menjaga, melindungi, dan terus menjadikan diri kita sebagai alat yang ajaib di tangannya. Percayalah, Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia terus bekerja, tidak hanya pada zaman Alkitab ini, tapi sampai saat ini di tengah kondisi apapun yang kita alami. Dan dalam pekerjaan Tuhan, kita akan selalu mengalami keselamatan.
Dan dalam pekerjaan Tuhan itu juga kita menjadi alat kesaksian dan alat berkat-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh, merespon firman yang baru saja sama-sama kita dengarkan. Bapak Ibu Jemaat di rumah, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 158 bait yang pertama. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang sempurna, hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur saat kami boleh rayakan Paskah dan menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami sangat percaya Engkau Allah yang Maha Baik, yang tidak akan meninggalkan kehidupan kami, yang dalam hari-hari hidup kami lalui, Engkau turut bekerja bersama kami. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang selalu terbuka memohon Tuhan turut ambil bagian dan bekerja dalam kehidupan kami. Pribadi dan rumah tangga kami, Tuhan berkati, Tuhan pimpin dan Tuhan topang. Kehidupan kami sebagai suami istri, orang tua anak, biarlah harapan-harapan dan doa pinta kami naikkan kepada Tuhan dengan hati yang selalu menengadah kepadamu Bapa. Engkau berkati pribadi rumah tangga kami. Kau beri damai sejahtera dan pertolonganmu yang tak pernah berkesudahan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan dan masa depan, Tuhan mau memberi yang terbaik bagi hidup dan masa depan mereka. Ya Bapa, Kau juga mau memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu di GPIB Mamuraja, Sungai Raya ini. Kau berkati
presbiter, pengurus dan kategorial komisi BPPJ dan karyawan. Kau yakinkan kami bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kami tidak akan sia-sia. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati harapan-harapan kami melalui hidup bergereja lewat pembangunan yang kami gumuli di sekitar gedung gereja ini, pastori, pembangunan ruang-ruang pelayanan, bahkan hal-hal lain yang direncanakan. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik oleh karena rencana Tuhan. Dan melalui kami Tuhan bekerja secara ajaib. Tuhan, kami juga berdoa dan memohon kepadamu. Engkau juga menolong gereja-gerejamu dimanapun berada. GPIB di dalam secara sinodal, jemaat-jemaat sampai ke pos-pos Pelkes. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur. Supaya bersama dan di dalam Tuhan kami memperoleh pertolongan. Ya Bapa di surga, Engkau berkati kehidupan kami dalam melayani, bersekutu dan bersaksi. Baik kami saat ini sebagai pemain musik pro kantor, juga Bung Joshua dan Bung Berry yang membantu proses live streaming ini. Dan kami presbiter, biarlah apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Aba, ya Bapa kami berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kehidupan bangsa dan negara kami ini. Stabilitas keamanan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang Tuhan berkati pemerintah. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun Tuhan berkati. Dan seluruh warga masyarakat bangsa dan negara ini di dalam berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan Engkau tolong alam ini. Engkau mau halau karena kuasa-Mu jauh lebih besar di atas segalanya. Dan mereka yang menjadi ODP, PDP, suspek bahkan positif terjangkit virus ini, Tuhan tolong sembuhkan mereka melalui tindakan medis. Karena itu kami berdoa untuk dokter dan perawat sebagai garda terdepan untuk mengatasi proses penyembuhan dan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Upaya pemerintah bahkan gereja Tuhan tolong dan berkati hingga pada waktunya kami semua dapat berkumpul lagi dalam rumah-Mu yang kudus ini beribadah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melangkah dalam kehidupan kami di hari selanjutnya. Kami mohon penyertaan, perlindungan, ampunkan salah dan dosa kami. Kepadamu ya Allah Bapa Surgawi kami serahkan kehidupan kami dan senantiasa memohon pimpinan tangan kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Doa syukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Dan duduk. Warta jemaat, kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 19 April 2020 sebagai berikut. Peneguhan siri dan ibadah perayaan Paskah. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa peneguhan siri dan ibadah perayaan Paskah diundur menjadi akhir bulan Juli sampai awal bulan Juli 2020. Sabda Bina Umat. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa Sabda Bina Umat sudah tersedia. Bagi warga jemaat yang ingin mengambil Sabda Bina Umat, dapat langsung mengambil di kantor majelis jemaat pada hari Minggu sampai Rabu, mulai pukul 8 WIB sampai pukul 16 WIB. Sidang majelis jemaat. Dimohon kehadiran seluruh presbiter GPIB Jemaat Mamuraja, Sungai Raya dalam sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 18 WIB sampai selesai, bertempat di ruang konsistori GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya. Undangan menyusul. Diberitahukan kepada jemaat terkait penyampaian persembahan untuk pelayanan dan pembangunan selama pelaksanaan ibadah di rumah dapat dilakukan melalui 1. Mengantar langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 10 WIB sampai pukul 15 WIB, atau melalui transfer ke rekening mandiri yang sudah diinformasikan melalui warta jemaat, dan menyampaikan kepada majelis yang terdekat dengan tempat tinggal jemaat, dapat menyertakan inisial atau nama pada amplop persembahan. Ucapan terima kasih. Majelis GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas sumbangan berupa 20 bingkisan sembako dan kepada GPID atas sumbangan berupa 3 bingkisan sembako dalam rangka menyingkapi kondisi wabah COVID-19
dan seluruh bingkisan sudah disalurkan Majelis Jemaat GPIB Mamuraja Sungai Raya kepada jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Mamuraja Sungai Raya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 19 April sampai 25 April 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang ada di rumah, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu saudara jemaat kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.